Salam sehat untuk itu semua. Saya atas nama Firnike Iyo, NIM 19238746, kelas B semester 4, jurusan Tanaman Pangan dan Hortikultura, program studi Teknologi Pangan. Saya akan memaparkan materi tentang pengolahan hasil hortikultura. Yang pertama, teknologi olahan minimal atau minimal processing buah dan sayur. Yang pertama, perubahan-perubahan fisiologis akibat minimal processing, kerusakan-kerusakan pada jaringan dan membran sel menyebabkan aktivitas enzim, senyawa-senyawa metabolit sekunder, peningkatan produksi etilen, peningkatan laju respirasi flora mikroba, penumpukan hasil metabolit tidak wajar, peningkatan biosintesis etilen, mudah terkena kontaminan. Yang kedua, usaha-usaha untuk memperpanjang umur simpan produk teknologi olahan minimal. Yang pertama, penyimpanan pada suhu rendah. Kedua, penggunaan BTM. Ketiga, penggunaan teknik cas atau mas. Yang keempat, menggunakan lapisan edible atau air lilin. Yang kelima, teknik pemotongan. Yang keenam, asidifikasi. Yang ketujuh, penyimpanan suhu 5 kurang lebih 1 derajat Celcius. Yang kedelapan, perendaman dalam Na-metabisulfit 200 ppm dan asam askorbat 450 ppm. Yang kesembilan, pengemasan terbaik untuk teknologi olahan minimal buah rambut. Jam, jeli, dan sejenisnya. Pengawetan produk. Manisan merupakan produk yang dibuat dari buah-buahan yang diolah dengan gula dan bahan-bahan lain. Yang pertama, converse. Kedua, preser marmalade. Ketiga, fes. Keempat, mentega buah. Kelima, madu buah. Teknologi pengeringan sayur dan buah-buahan. Pengeringan. Pengeringan menghilangkan sejumlah air dari bahan dengan menurunkan AW-nya sehingga mikroorganisme tidak bisa tumbuh untuk memperpanjang masa simpan bahan tersebut. Proses pengeringan sayur-sayuran dan buah-buahan antara lain penjemuran, dehidrasi dengan alat pengering. Yang kedua, pengolahan gemal. Yang pertama, blanching. Blanching merupakan proses termal yang menggunakan suhu atau teknik masak makanan di dalam air atau uap dalam waktu yang singkat. Ada beberapa jenis blanching, yaitu perebusan, pengukusan, blanching dengan gas panas. Yang kedua, pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan perlakuan panas suhu sedang yang bertujuan membunuh mikroba, patogen, dan sebagai pembusuk, serta inaktivitas enzim. Karena proses pasteurisasi tidak mematikan bakteri, harus diberikan perlakuan lain yang dapat meminimalkan pertumbuhan mikroba, yaitu penambahan pengawet, pendinginan, penurunan pH, pengaturan AW. Yang ketiga, sterilisasi. Sterilisasi adalah pemusnahan atau eliminasi semua mikroorganisme, termasuk spora bakteri yang sangat resisten. Ada dua jenis sterilisasi, yaitu sterilisasi total, sterilisasi komersial. Proses pengalengan. Tahapan pengalengan bahan makanan. Yang pertama, penyiapan bahan meliputi pemilihan varietas yang sesuai, menentukan tingkat kematangan optimal dari pemanenan, trimming, sortasi dan grading, pencucian, pemotongan, dan pengupasan. Kedua, blanching, meliputi inaktivitas enzim dan membunuh mikroba yang tidak tahan panas, mengeluarkan gelembung udara dalam bahan pangan, memudahkan waktu pengisian karena bahan pangan menjadi lemah atau lembek teksturnya. Blanching dengan air mendidih 88-99 derajat Celcius selama 1,5-2 menit atau blanching dengan uap panas 1 atmosfer 100 derajat Celcius. Yang ketiga, pengisian. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pengisian yang pertama, berat neto, keseragaman pengisian kaleng, medium pengisian kaleng. Yang keempat, hampaan atau exhausting. Penghampaan atau exhausting merupakan pengeluaran udara atau gelembung udara dalam wadah atau jaringan bahan pangan. Yang kelima, penutupan kaleng. Yang keenam, sterilisasi. Faktor yang mempengaruhi proses sterilisasi yang pertama, jenis mikroba yang dimatikan. Yang kedua, kecepatan penetrasi panas pada cool point. Yang ketiga, suhu awal bahan makanan. Yang keempat,
ukuran dan bahan pengemas yang digunakan. Yang kelima, usaha proses. Yang keenam, tekanan uap air yang digunakan. Yang ketujuh, keasaman bahan makanan. Yang ketujuh, pendinginan. Teknologi pengolahan hasil hortikultura. Tanaman hortikultura merupakan salah satu tanaman yang memenuhi gizi masyarakat sebagai sumber vitamin, mineral, protein, serta pangan dan karbohidrat. Hortikultura merupakan salah satu subsektor dalam sektor pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Hasil tanaman hortikultura mempunyai sifat khusus antara lain: 1. Mudah atau cepat busuk. 2. Memiliki nilai estetika. 3. Produk umumnya musiman. 4. Memerlukan volume. 5. Memiliki daerah penanaman. Tanaman hortikultura pun mampu meningkatkan apresiasi terhadap berbagai komoditas dan produk berbagai hortikultura, bukan lagi hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga terkait dengan fungsi-fungsi lainnya. Secara sederhana, fungsi utama tanaman hortikultura dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama, fungsi menyediakan pangan, kedua, fungsi ekonomi, ketiga, fungsi kesehatan, 4, fungsi sosial dan budaya. Sistem produksi tanaman hortikultura dapat dikelompokkan menjadi 7 sistem produksi. Sistem produksi tersebut meliputi 1. Sistem pekerangan, 2. Sistem kebun hutan campuran, 3. Sistem monokultur buah-buahan skala kecil, 4. Sistem tumpang sari, 5. Sistem perkebunan buah, 6. Sistem produksi hortikultura semusim, 7. Sistem produksi insentif, 8. Sistem produksi kultur organik. Susut sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran dan buah-buahan setelah dipanen akan mengalami susut yang meliputi susut fisik, susut mutu, susut gizi. Mutu gizi produk hortikultura segar dan olahan. Penanganan pasca panen sering disebut juga sebagai pengolahan primer. Merupakan istilah yang digunakan untuk semua perlakuan dari mulai panen sampai komoditas dapat dikonsumsi segar atau untuk persiapan pengolahan berikutnya. Mutu produk panen. Pengolahan merupakan tindakan yang mengubah hasil tanaman ke kondisi lain atau bentuk lain dengan tujuan dapat tahan lebih lama, mencegah perubahan yang tidak dikehendaki, atau untuk penggunaan lain. Mutu produk hasil panen kriterianya sayur-sayur dan buah-buahan siap panen sebagai berikut. Yang pertama secara visual, kedua secara fisik, ketiga secara kimia, 4 waktu atau umur buah. Pengaruh proses pengolahan produk hortikultura terhadap nilai gizi. Pengolahan hasil hortikultura dapat menghasilkan berbagai produk, yaitu yang pertama produk hasil pengeringan, kedua penghalusan atau tepung, ketiga sari atau cairan hasil ekstras, 4 pemotongan, 5 pemotongan kimiawi, 6 pemanasan. Jenis-jenis pemanasan. Pemanasan dapat dikelompokkan berdasarkan media yang digunakan untuk pemanasan, yaitu penggorengan, pemanggangan, perebusan, pengukusan, dan radiasi gelombang pendek. Pengolahan termal produk hortikultura. Yang pertama, proses pengurangan kadar air. Meliputi pemekatan, penguapan, pemekatan beku, proses membran. Yang kedua, dehidrasi. Meliputi penjemuran, pengeringan terowongan, pengeringan semprot, pengeringan beku. Pengolahan suhu dingin pada produk hortikultura. Proses pembekuan atau perlakuan pembekuan, gudang beku, dan pencairan dilakukan dengan benar. Metode ini dianggap yang terbaik dalam pengawetan jangka panjang, dipandang dari rentas atribut sensoris dan zat gizi. Yang pertama, sayuran. Pengaruh zat gizi selama pengukusan atau pendinginan, vitamin larut air dan kebanyakan mineral susut lebih sedikit selama pengukusan uap dibandingkan selama pengukusan air. 2. Buah. 1. Susut zat gizi selama perlakuan pendinginan. Perlakuan pendinginan yang menunjukkan pengaruh buruk pada kadar zat gizi buah biasanya melibatkan penyimpanan dalam waktu panjang atau pada suhu terlalu tinggi. Yang kedua, pengaruh zat gizi selama pembekuan. Beberapa penelitian mengatakan bahwa
susut vitamin C selama pembekuan tidak berarti. Sekian paparan materi dari saya. Terima kasih.